Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Semoga eh, dalam masa pandemi COVID-19 ini kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, baik anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sebuah program pengolahan angka atau lebih singkatnya banyak orang menggunakan yaitu sebuah software keluaran dari Microsoft, yaitu adalah Microsoft Excel. Nah, apa itu program pengolahan angka atau apa sih Microsoft Excel itu? Nah, Microsoft Excel adalah suatu program pengolahan angka yang mana program ini digunakan untuk melakukan perhitungan secara matematis. Nah, selanjutnya Microsoft program pengolahan angka memiliki perbedaan dengan program pengolahan kata. Nah, di mana pada fungsi utamanya program pengolahan kata sendiri banyak digunakan untuk pengolahan dalam bentuk kata, baik itu pembuatan surat, pembuatan naskah, pembuatan cerpen, dan sebagainya. Nah, sedangkan program pengolahan angka lebih difungsikan untuk melakukan perhitungan secara matematis. Nah, dapat dilihat juga berbeda dengan perangkat lunak pengolahan kata. Dokumen Excel biasanya terdiri atas kolom dan baris data, yang mana kolom dan baris data ini memuat sel data, dan setiap sel data dapat berisi teks maupun nilai angka yang dapat dihitung menggunakan formula. Nah, ini adalah salah satu contoh tampilan awal dari Microsoft Excel atau program pengolahan angka. Nah, formula. Nah, ini ya salah satu pembeda yang sangat besar antara Microsoft Office dan Microsoft Word dan Microsoft Excel. Nah, di mana Microsoft Excel sendiri dia memiliki formula yang digunakan untuk menghitung informasi secara numerik. Nah, dengan menggunakan rumus-rumus. Nah, sedangkan pada Microsoft Word, nah dia tidak memiliki kemampuan untuk menghitung informasi dalam bentuk numerik. Nah, Microsoft Excel sendiri dapat berfungsi seperti halnya kalkulator yang mana dapat melakukan perhitungan secara sederhana, baik itu melakukan penambahan, pengurangan, pengalihan, dan pembagian. Nah, ini adalah bentuk operator simbol sederhana yang ada pada Microsoft Excel, di mana pada Microsoft Excel ada operator penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan eksponen. Nah, di sini dapat dilihat simbol penambahan yaitu tanda plus, kemudian pengurangan yaitu tanda minus, perkalian adalah memiliki tanda bintang, kemudian pembagian memiliki tanda garis miring, dan eksponen yaitu tanda pangkat ini. Nah, misalnya kita memiliki sebuah perhitungan matematis, contohnya yang A adalah 4 tambah 5, yang B 8 kurang 4, yang C 2 kali 6, yang D 6 bagi 3, kemudian yang E adalah 2 pangkat 3. Nah, bagaimana cara menyelesaikan perhitungan sederhana ini ke dalam dengan menggunakan Microsoft Excel? Nah, kita lihat. Nah, di sini ada kolom A, ada kolom B, dan ada kolom C. Nah, dapat Ananda perhatikan yaitu kolom A sendiri adalah angka 4, di mana ini adalah angka pertama pada soal A, 4, kemudian dimasukkan di kolom A, kemudian 5 dimasukkan kolom B. Nah, cara penyelesaiannya gimana? Yaitu pada kolom C, Ananda sekalian harus membubuhi tanda sama dengan terlebih dahulu, di mana tanda sama dengan ini adalah aturan utama agar supaya kita dapat menggunakan rumus dengan baik dan benar. Nah, misalnya seperti apa? Nah, ini dia. A
1 tambah B1. Artinya apa? A pada baris pertama ditambah dengan B pada baris pertama. Nah, dapat dituliskan A1 tambah B1. A1 ini adalah angka 4 di kolom A baris pertama, dan B1 adalah angka 5 di kolom B baris pertama. Nah, hasilnya berapa? Sama dengan 9. Begitu juga seterusnya. Yang A, ini misalkan yang ini 8 kurang 4, yaitu yang kolom A yaitu angka 8, yang kolom B itu 4. Berarti yang di kolom C penyelesaiannya seperti apa? Sama dengan A3, artinya angka 8 ini berada di kolom A3, kemudian B3, artinya angka 4 ini ada di kolom B3. Maka dapat ditulis A3 kurang B3 sama dengan 4. Nah, berlaku juga untuk perkalian, yaitu kita lihat 2 dikali dengan 6. 2 diletakkan pada kolom A, kita lihat barisnya baris berapa? Baris ke 5 misalnya. Kemudian yang 6 kita letakkan di kolom B. Nah, barisnya keberapa ini? Baris ke-5 juga, maka di kolom C dapat dituliskan sama dengan A5 dikali, atau ini dibubuhi tanda bintang, B5 sama dengan apa? 12. Nah, pembagian sama gitu juga. Kita misalkan dia ini ada di baris ke-7. Berarti 6 di sini, 6 diletakkan di A baris ke-7, di kolom A baris ke-7, dibagi dengan 3 diletakkan di kolom B baris ke-7, maka dapat dituliskan sama dengan A7 per B7. Hasilnya adalah 2. Nah, dan juga hal ini berlaku untuk eksponensial. Nah, berbeda ya dengan eksponensial. Nah, kita langsung bisa menuliskannya. Misalnya gini. Sama dengan langsung di kolom ini, misalnya di kolom 9 ini sama dengan 2 pangkat 3, pangkatnya tandanya seperti ini. Nah, kemudian akan muncul otomatis hasilnya adalah 8. Nah, ini adalah salah satu contoh penulisan atau bagaimana cara menggunakan rumus sederhana atau operasi sederhana dengan menggunakan Microsoft Excel. Selanjutnya ada istilah namanya rumus kompleks. Nah, rumus sederhana adalah ekspresi matematika yang berisi satu operator seperti 4 tambah 7 yang sudah dijelaskan tadi. Nah, ini adalah contoh rumus sederhana. Nah, rumus kompleks ini seperti apa? Rumus kompleks adalah rumus yang berisi beberapa operator matematika seperti 4 tambah 6 dan 6 dikali 7. Nah, artinya di sini 4 tambah 6, 6 kali 7 ini adalah satu perhitungan, di mana maksudnya adalah dia menggunakan lebih dari satu rumus. Misalnya 4 tambah 6 dikali 7 dibagi 3 misalnya. Nah, di sini terdapat lebih dari satu rumus. Nah, berbeda dengan rumus sederhana, hanya ada satu operator atau satu tanda, baik tambah, kali, atau kurang. Nah, ketika terdapat lebih dari satu operasi dalam formula, urutan operasi akan memberitahu Excel operasi yang akan dihitung pertama kali yang mana. Nah, dalam rangka menghitung rumus yang kompleks, perlu dipahami urutan operasi sebagai berikut. Nah, kita lihat urutan operasi yang akan diselesaikan dalam Microsoft Excel. Nah, yang pertama, yang akan diselesaikan dulu. Nah, misalnya di dalam soal itu ada tanda kurung, maka tanda kurung yang akan diselesaikan terlebih dahulu. Nah, jika ada pangkat atau eksponen, maka
akan diselesaikan yang eksponen, kemudian perkalian dan pembagian, lalu dilanjutkan dengan operasi penambahan dan pengurangan. Nah, urutan perhitungan kompleks. Nah, yang A, coba kita lihat, operasi yang diapit dengan tanda kurung. Nah, ini adalah penjelasannya. Ini yang akan diselesaikan pertama. Kemudian perhitungan eksponensial atau pangkat, pengalian dan pembagian. Kemudian ini mana saja yang lebih dahulu? Biasanya ini yang lebih dahulu adalah bagian sebelah kiri. Kemudian penambahan dan pengurangan. Ini sebelah kiri juga. Kita lihat contoh berikut. Nah, ini adalah contoh penyelesaian dengan rumus kompleks. Misalnya ada sebuah ini, contohnya 4 kali 2 tambah 3. Nah, untuk yang tanda kurung, nih misalnya, yang akan diselesaikan mana? Yaitu tanda kurungnya dulu, 2 tambah 3. Maka dapat ditulis di sini 4 dikali 5, karena 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, 4 dikali 5 berapa hasilnya? Sama dengan 20. Nah, contohnya lagi untuk yang eksponen, misalnya 2 ditambah 2 pangkat 2. Yang akan diselesaikan dahulu adalah yang eksponen. Maka dapat ditulis 2 ditambah 4. 4 ini didapat dari 2 pangkat 2 atau 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, 2 tambah 4 sama dengan 6. Ini ada perkalian dan pembagian. Nah, yang akan diselesaikan mana dulu? Tentu adalah perkalian di sini, karena perkalian lebih besar nilainya daripada pembagian. Nah, misalnya gini, di sini ada misalnya 7 dikurang 3 dikali 1. Nah, yang akan diselesaikan mana? Ini 3 dikali 1. Berapa hasilnya? 3. Maka dapat ditulis 7 dikurang 3 sama dengan 4. Nah, ini untuk perkalian. Nah, kemudian pembagian ya agak berbeda. 6 misalnya 6 per 3 dikali dengan 5. Yang akan diselesaikan dulu yang sebelah kiri. Nah, ini baca penjelasannya, ini adalah didahulukan yang sebelah kiri. Maka didapat 6 per 3 sama dengan 2 dikali dengan 5. Maka hasilnya sama dengan 10. Di sini juga ada penambahan dan pengurangan. Kita lihat clue-nya, dahulukan yang kiri. Misalnya 5 dikurang 4 ditambah 2, maka didapat 5 dikurang 4 sama dengan 1, kemudian ditambah 2. Nah, didapat hasilnya adalah 3. Nah, ini adalah contoh urutan penyelesaian dengan menggunakan rumus yang kompleks. Nah, kemudian ini, kita gabungkan urutan operasi menjadi satu. Nah, kalau yang ini tadi, ini adalah kan terpisah nih. Sekarang coba kita gabungkan, ini menjadi satu persamaan. Misalnya, urutannya adalah 5 tambah 1 per 4 kurang 2 pangkat 2 dikali 4 per 7 dikurang 1 dikurang 3. Nah, yang berdasarkan urutan penyelesaian di Excel itu yang pertama adalah dahulukan yang tanda kurung, kemudian eksponen atau pangkat, kemudian perkalian dan pembagian, penambahan dan pengurangan. Nah, yang pertama kita lihat yang dikurung mana? Yang dikurung berapa? 4 dikurang 2. Kemudian 7 dikurang 1 yang kurung. Maka didapat hasilnya adalah dapat dilihat di sini. Ini maksudnya turun ke bawah ya. Ini 5 tetap 5 tambah 1 tetap kurung per. Ini jadi 2. Artinya apa? Di sini ada di dalam kurung ada tanda kurung. Di mana ini yang harus diselesaikan dulu, yaitu 4 dikurang 2. Hasilnya berapa? 2. Ini pangkatnya tetap, pangkat 2, kemudian dikali 4 per. Nah, ini berubah jadi 6. Didapat dari mana? Ini ada 7 kurang 1. Sama dengan 6. Karena tadi yang diselesaikan adalah yang ditanda kurung. Jadi hasilnya 6 kurang 3. Nah, kemudian kita turun lagi di perkalian dan pembagian. Nah, kita turun 5, kemudian 1 tetap, kemudian
ini ya, yang eksponen tadi ya. Kita tadi kan yang kurung, sekarang eksponen. Kita turunkan 5, kita tambah 1 tetap per. Nah, ini jadi 4. Artinya apa di sini? Nah, di sini kan ada 2 pangkat 2 ini. Nah, ini adalah eksponen. Nah, ini yang harus diselesaikan dulu, yaitu 2 pangkat 2 sama 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, ini 4 di sini turun, kemudian per 6 dikurang 3. Oke. Kemudian dilanjutkan lagi. Nah, ada perkalian dan pembagian. Nah, 5 tetap, kemudian, nah ini tadi kan ada di clue-nya tadi, yaitu dahulukan yang sebelah kiri, ya kan? Dimana sebelah kiri adalah pembagian. Nah, maka didapat 5 tetap, kemudian 1 per 4, 1 bagi 4, hasilnya didapat 0,25 dikali 4 per 6 dikurang 3. Nah, ini. Kemudian pembagian, nah diturunkan lagi. Didapat 5-nya tetap, 0,25 dikali 4. Nah, dapat hasilnya 1. Pernya berapa? 6 dikurang 3. Oke. Nah, kemudian kita turun lagi ke bawah, penambahan dan pengurangan. Nah, ini tadi 5 didapat ini ya. 5 ditambah 1 per ini pembagian tadi ya, 1 per 6. 1 per 6 dibagi 1 dibagi 6 dapat 0,17 dikurang 3. Kemudian didapat ini untuk penambahannya, 5 tambah 0,17 dapat 5,17 dikurang dengan 3. Nah, untuk pengurangannya 5,17 dikurang 3 didapat hasilnya adalah 2,17. Nah, ini adalah urutan untuk sebuah rumus yang kompleks jika dijadikan satu. Nah, fungsi atau function. Nah, function sendiri adalah rumus yang telah ditetapkan untuk melakukan perhitungan dengan menggunakan nilai-nilai tertentu dalam urutan tertentu. Nah, misalnya ada berbagai fungsi, salah satunya sum. Nah, sum, misalkan fungsi sum di sini. Nah, untuk menggunakan fungsi ini, perlu Anda ingat, selalu membubuhkan tanda sama dengan. Nah, jika kita ingin menggunakan fungsi, selalu dibubuhkan awalan sama dengan. Misalnya, sum sama ya, misalnya gini. Kita akan menjumlahkan untuk kolom B2 sampai dengan B8. Dapat kita tuliskan yaitu sama dengan sum B2 titik 2 B8. Nah, di mana ini adalah tanda sama dengan awalan yang wajib, kemudian nama fungsi, ini adalah nama fungsi, kemudian argumen. Nah, argumen apa? Inilah nilai yang akan kita jumlahkan. Nilainya yaitu berada pada kolom B baris kedua sampai dengan kolom B baris ke-8. Oke. Nah, ini adalah beberapa fungsi yang umumnya digunakan. Yang pertama adalah sum. Fungsi ini adalah untuk melakukan penjumlahan. Kemudian ada fungsi average, yaitu untuk menentukan nilai rata-rata. Kemudian ada fungsi count untuk menghitung jumlah sel. Nah, kemudian ada fungsi max untuk menentukan nilai paling tinggi. Kemudian fungsi min untuk menentukan nilai terendah, dan median untuk menggunakan nilai tengah. Nah, ini adalah fungsi-fungsi sederhana yang banyak digunakan. Nah, sekarang tugas Ananda adalah silakan Ananda salin tabel berikut ini ke dalam buku catatan Ananda. Nah, kemudian pada pertemuan berikutnya kita akan membahas bagaimana cara untuk mencari nilai total, nilai rata-rata dari data berikut ini. Kemudian kita juga akan mencari nilai terendah, nilai tengah, dan nilai tertinggi. Nah, silahkan dicatat ini, yang tugas ini di buku catatan. Oke, terima kasih atas perhatian. Semoga video ini dapat bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.